Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi yang kedua, yaitu bab kedua tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, untuk persamaan kuadrat nanti yang akan kita pelajari adalah tentang menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dan aplikasinya. Untuk menentukan akarnya nanti ada 3 metode. Ada metode pemfaktoran, metode kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah dengan rumus kuadratik. Ya, untuk persamaan kuadrat satu variabel. Ya, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat satu variabel. Ya, sesuai dengan namanya, persamaan kuadrat berarti adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Ya, pangkatnya 2, jadi namanya adalah kuadrat. Dan di sini satu variabel. Jadinya untuk dalam persamaan ini hanya ada satu variabel, variabelnya x di sini kita pakainya. Untuk bentuk umum ini, ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi untuk persamaan berarti pasti ada sama dengannya ya. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena nanti kalau A-nya 0 berarti ini ax kuadrat nggak ada. Jadi hanya bx plus c. Jadinya bukan persamaan kuadrat tapi persamaan linear. Jadi syaratnya adalah A tidak boleh sama dengan 0, 1 boleh dan seterusnya ya. Kemudian A, B, C adalah elemen dari bilangan real. Dan di sini A, B, C-nya adalah koefisien. Ini A adalah angka atau koefisien pada x kuadrat, B adalah angka atau koefisien dari x, dan C-nya di sini adalah konstanta. Ya, masih ingat pelajaran aljabar di kelas 7. Nah, ini ada beberapa contoh dari persamaan kuadrat satu variabel. 3x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0. Ya, pangkatnya 2, variabelnya ada 1. Ini juga pangkatnya 2x kuadrat. Ini koefisiennya berapa nih? Ini koefisiennya 3, ini negatif 7, ini positif 5. Kalau ini berarti koefisiennya atau nilai A-nya adalah 1, karena x kuadrat. Nggak ada angkanya, berarti angkanya 1. Di sini x kuadrat min 9 sama dengan 0. Di sini berarti nilai A-nya, koefisien dari x kuadratnya 1. Nilai B-nya, koefisien dari x-nya berapa? Nggak ada ya, berarti B-nya sama dengan 0. Boleh B-nya sama dengan 0. Untuk C-nya di sini konstantanya negatif 9. Begitu. Kalau di sini ini juga persamaan kuadrat walaupun penulisannya 2x dikalikan x min 7 sama dengan 0. Karena ini nanti bisa dikalikan, masih ingat distributif di kelas 7. Jadinya bisa dirubah menjadi 2x kalau dikali x menjadi 2x kuadrat dikurangi 2x-nya kali 7 menjadi negatif 14x. Jadi ini bisa dituliskan menjadi 2x kuadrat min 14x sama dengan 0. Jadinya adalah persamaan kuadrat satu variabel. Begitu ya. Nah, dalam materi ini kita akan mencari akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Akar-akar atau penyelesaian dari ini adalah nilai x yang memenuhi persamaan tersebut. Memenuhi itu maksudnya bagaimana? Kita nantinya mencari nilai x yang kalau dimasukkan ke persamaan ini hasilnya adalah 0. Begitu ya. Oke, dan sebelumnya untuk melihat ke caranya, kalau nanti nilai x yang dimasukkan berarti karena di sini pangkatnya 2, berarti ada 2 kemungkinan nilai x. Ya. Untuk cara menentukannya ada 3 cara. Pertama memfaktorkan, yang kedua melengkapi kuadrat sempurna, yang ketiga rumus kuadratik. Ya, untuk video kali ini kita akan bahas dulu yang cara memfaktorkan. Nah, sebelumnya kita lihat kegiatan 1, menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, kita review dulu ya aljabar di kelas 7. Masih ingat ada perkalian aljabar x dikalikan dengan x plus 2. Kita selesaikan dengan distributif. X kalikan x menjadi x kuadrat, x kalikan 2 menjadi 2x. Tandanya di sini positif. Nah, ini kalau di sini ada x plus 1 kali x plus 4. Ya, kita kalikan satu per satu dulu. X kalikan dengan x hasilnya x kuadrat, x kalikan 4 hasilnya 4x, 1 kalikan x hasilnya x, 1 kalikan 4 hasilnya 4. Jadi hasilnya x kuadrat, ini 4x sama x kan satu suku ya, bisa kita selesaikan 4x tambah x. X ini nggak ada angkanya berarti 1, 4 tambah 1, 5. Ini tetap 4, jadi hasilnya x plus 1 dikali dengan x plus 4, hasilnya adalah x kuadrat tambah 5x plus 4. Ini juga sama, ini 3x min 4 kali x plus 3. Kalikan 1, 3x kali x hasilnya 3x kuadrat.
3x kali 3 hasilnya 9x. Min 4, di sini 4 adalah negatif ya tandanya. Negatif 4 dikali dengan x, hasilnya negatif 4x. Kemudian negatif 4 dikalikan dengan positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. 4 kali 3, 12. Jadi negatif 12. Di sini ada suku yang sama. 9x-nya positif, ini tanda di depan ya. 4x-nya negatif, berarti 9 dikurangi 4, jadi positif 5. Jadi 3x min 4 kali x plus 3 hasilnya adalah 3x kuadrat tambah 5x negatif min 12. Ini ya yang kelas 7. Oke. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Kalau ini tadi dari kiri ke kanan, ini dari kiri ke kanan hasilnya ini, kiri ke kanan hasilnya ini. Kalau dari kanan ke kiri, kita balik. Berarti kita bisa tulis kebalikannya nih. X kuadrat tambah 2x bisa kita tuliskan sebagai x kali x plus 2. Kalau dari kanan ke kiri yang ini, x kuadrat tambah 5x plus 4 adalah x plus 1 kali x plus 4. Yang di sini, 3x kuadrat tambah 5x min 12 bisa dituliskan sebagai 3x min 4 kali x plus 3. Nah, ini yang dari kanan ke kiri ini yang disebut dengan memfaktorkan, ya. Jadi kebalikan dari perkaliannya, yaitu adalah memfaktorkan. Nah, ini tadi yang dicontoh tadi yang kedua ya. Dengan memfaktorkan, kita dapat menentukan akar-akarnya. Jadi tadi x kuadrat tambah 5x plus 4 sama dengan 0 bisa dituliskan sebagai x plus 1 kali x plus 4. Ada perkalian yang hasilnya 0, berarti salah satu pasti 0, ya, biar hasilnya 0. X plus 1 yang 0, atau x plus 4 yang 0. Kalau x plus 1 0, ya, menyelesaikan persamaan ini satu variabel ya, berarti x-nya berapa? 0, ini plus 1 kan pindah ke kanan ya, menjadi pengurangan. 0 dikurangi 1 menjadi negatif 1. Yang sebelah sini sama, x plus 4 sama dengan 0, berarti nanti x-nya 0 dikurangi 4, negatif 4. Jadi nilai x yang memenuhi atau akar-akar dari penyelesaian persamaan kuadrat ini adalah x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 4. Yang nantinya kalau kalian coba masukkan angka ini ke sini, hasilnya pasti 0 ya. Nanti silahkan dicoba. Jadi ini. Nah, ini akar-akarnya adalah min 1 dan min 4. Ada dua jawaban, karena ini persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya kita bisa mencoba. Kalau ada x kuadrat tambah 5x plus 6 sama dengan 0, akar-akarnya berapa? Nah, kita bisa mencari dengan cara apa? Dengan cara yang nantinya dikalikan hasilnya adalah positif 6, yang dijumlahkan hasilnya di sini adalah positif 5x. Ya, ada dua, kita misalkan akarnya adalah P dan Q. Kita cari angka yang nantinya P kali Q hasilnya adalah 6 dan dijumlahkan P tambah Q hasilnya adalah positif 5. Untuk menentukan angka di sini dapat dari mana P dan Q-nya? Faktor dari 6 ya, karena perkalian kita mencari faktor 6. Faktor 6 adalah angka yang bisa membagi 6. Dari angka 1, 2, 3, kemudian 6. Dan sama angka negatifnya jangan lupa ya. Untuk angka P yang positif, biar hasilnya positif 6 berarti pengalinya juga nanti positif. Untuk angka negatif, biar hasilnya positif 6 berarti nanti di sini isinya adalah negatif. Kita coba 1 di sini udah ada tulisannya. Kalau P-nya 1 biar hasilnya 6 berarti 1 kali 6. Kalau P-nya 2 berarti 2 kali 3, 6 ya. Kemudian kalau dijumlahkan 1 tambah 6, 7, 2 tambah 3, 5. Oh, ternyata yang memenuhi adalah yang kedua. P-nya 2, Q-nya 3. Jadi bisa kita tuliskan hasil di atas ini adalah x tambah 2, x tambah 3. Karena di sini positif 2, berarti di sini kita tulis positif 2. Di sini positif 3, kita tuliskan positif 3. Gini ya. X kuadrat tambah x plus 6 sama dengan 0, bisa dituliskan x plus 2 dikali x plus 3 sama dengan 0. Yang ini nggak usah kita lanjutkan, karena di sini sudah ketemu jawabannya. Gitu ya. X plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya min 2. X plus 3 sama dengan 0, x-nya min 3. Jadi ada dua nilai akar atau nilai dari x-nya. Ya. Nah, selanjutnya kalau persamaan kuadratnya seperti ini. X kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0. Kalau di sini tadi positif 6, di sini negatif 6. Nah, perkalian yang hasilnya negatif berarti nanti, ini ya, sebentar. Ini tadi faktor dari 6 ya. 1, 2, 3, 6 dan bisa negatif.
Kalau di sini mencari Q-nya bagaimana, ini sengaja tidak saya tuliskan, nanti bisa dicoret-coret sendiri ya di buku tulis sambil belajar. Untuk P-nya 1, biar hasilnya min 6, berarti nanti di sini 1 kan pasangannya dengan 6. Tapi biar negatif 6, berarti di sini adalah negatif 6. P-nya 1, Q-nya negatif 6. Hasil penjumlahannya berapa? 1 tambah negatif 6 sama aja 1 kurangi 6, negatif 5. Kita cek di sini memenuhi nggak? Di sini plus 1 kalau nggak adanya 1. Padahal di sini tadi hasilnya adalah 1 dikurangi 6, negatif 5. Berarti yang pertama belum memenuhi. Sekarang yang kedua, P-nya 2. Berarti biar hasilnya negatif 6, ya ini di sini negatif 6 semua. Ini 6 semua menyesuaikan bilangan yang terakhir ini. Menyesuaikan dengan C-nya. Berarti 2 harus dikalikan dengan negatif 3. Kalau dijumlahkan 2 tambah negatif 3 sama aja 2 dikurangi 3, hasilnya negatif 1. Apakah memenuhi? Di sini positif ya, positif 1, di sini negatif 1, berarti belum. Sekarang yang ketiga, P-nya 3. Biar hasilnya min 6, berarti Q-nya adalah negatif 2. Kalau dijumlahkan 3 tambah negatif 2 sama aja 3 dikurangi 2. Hasilnya positif 1. Di sini positif 1. Jadi yang memenuhi adalah yang ketiga. Yang bawah tidak usah kita isi ya. Berarti P-nya 3, Q-nya negatif 2. Sehingga X kuadrat tambah X min 6 sama dengan 0 bisa dituliskan tadi 3 sama min 2 ya. Jadi positif 3 sama min 2. X plus 3 sama X min 2. X plus 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Kalau yang pertama X-nya min 3, yang kedua berarti X-nya sama dengan 2. Jadi solusinya atau akar-akar dari persamaan kuadrat ini adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Nah, selanjutnya ini kalau di sini X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Di sini A-nya 1 ya. B-nya min 1, C-nya min 1. Yang berarti nanti ini hasil kalinya harus min 6 ini ya. Kemudian hasil jumlahnya di sini harus min 1 nih. Kita cari yang hasilnya adalah negatif 1. P-nya karena ini masih angka 6 sama faktornya 1, 2, 3, 6 sama negatifnya. Kita cari bersama ya, nanti silahkan dituliskan untuk belajar. Kalau 1 berarti pasangannya min 6. Kalau dijumlahkan sama aja 1 kurangi 6, jadi min 5. Belum memenuhi ya. Kalau 2 berarti pasangannya berapa? Negatif 3. 2 sama negatif 3. 2 dikurangi 3 berarti negatif 1. Oh, sudah memenuhi ini. Berarti kita berhenti sampai sini aja. Ini nggak usah ya. Oke, tadi yang memenuhi adalah yang kedua. 2 sama min 3. Berarti di sini X plus 2 sama min 3. Ya, X plus 2 sama dengan 0, X-nya negatif 2, X min 3 sama dengan 0, X-nya 3. Jadi, akar-akar atau solusi dari persamaan kuadrat ini adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan 3. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada contoh ya. Tadi juga sudah ya pakai tabel. Ini ada contoh tentukan akar-akar penyelesaian dari bentuk X kuadrat min 15X tambah 14 sama dengan 0. Nah, alternatif penyelesaiannya langkah pertama seperti tadi, misalkan dua bilangannya adalah P dan Q. Hasil kalinya di sini harus 14, hasil jumlahnya harus negatif 15. Nah, ini tabelnya saya pisah. Untuk P yang positif sama P yang negatif ya. Oke. Faktor dari 14 ada dua kemungkinan, 1 sama 14 ya, 1 kali 14 atau 2 kali 7 ya, hanya dua kemungkinan itu. Untuk yang positifnya 1 sama 14 ya. Terus ini kita lihat dulu ya. Di sini ya, positif sama positif ya. 1 sama 14. Kalau dikalikan di sini sudah 14. Sekarang kalau dijumlahkan 15. Ini harusnya negatif 15, berarti nggak memenuhi. 2 sama 7 kalau dikalikan sudah 14. Kalau dijumlahkan 9, berarti belum. Sekarang yang negatif. Kalau negatif 1, di sini karena di sini angkanya positif, berarti pengalinya juga harus negatif. Negatif kalau kali negatif hasilnya positif. Min 1 kali min 14. Hasilnya sudah betul, hasil kalinya 14. Penjumlahannya min sama min, juga min. Naik utang 1, utang lagi 14, jadi utang 15. Oh, sudah memenuhi. Berarti yang memenuhi adalah P-nya min 1 dan P-nya adalah min 14 ya. Langkah kedua, kalau kita sudah ketemu, ini tadi untuk ini aja, untuk mengecek aja ya. Ternyata nggak memenuhi, yang memenuhi ini ya. Negatif 1 sama negatif 14 ya. Karena di sini min 1 jadi sini min 1, min 14 sini min 14.
Berarti X min 1-nya 0 atau X min 14-nya 0. X-nya adalah 1, X-nya adalah 14. Jadi X pertama adalah 1, akar yang pertama. X kedua, akar yang kedua adalah 14. Ada dua kemungkinan nilai, 1 dan 14. Nah, itu tadi materi tentang persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Ya, sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.